Selamat pagi, Bu Sonye. Sonya. Ibu. Ibu Doris. Doris ya. Ibu Doris, istrinya Pak Bakri. Oh. Aye mau bicara sama Ibu Sonye. Sonya. Kagak. Pokoknya Ibu Sonye. Ya? Aye maksa Ibu karena Aye sedang putus asa, Bu Sonye. Tidak bisa, maaf, saya punya waktu cuma 5 menit dan saya harus mengajar sekarang, maaf. Kagak nape-nape, Bu Sonye. 5 menit bagi Aye udah cukup banget. Yuk, kita bicaranya. Ayo, Bu Sonye, ayo. Sonya. Agak ada Sonye aja. Silakan duduk, Bu Sonye. Minum tehnya. Apa ini? Kau udah lecek begini? Lecek bukan karena apa, Bu Sonye. Aye tuh bacanya udah sampai ratusan kali. Sampai bingung, Aye, Bu Sonye. Oh, surat dari yayasan? Iya, surat dari yayasan yang meminta kantin Aye untuk segera keluar dari sekolah ini. Soalnya kan akan dibangun kantin yayasan. Dan ibu keberatan untuk pindah? Bukannya soal keberatan atau kerelaan, Bu Sonye, tapi jelas tidak adil. Tindakan yang sewenang-wenang ini udah lama sejak sekolah ini berdiri. Aye juga ikut nih diriin kantin ini. Ya, dulu sih kantin ini gubuk reot. Tapi anak-anak pada demen aja duduk-duduk, kumpul-kumpul. Biarpun dia kagak beli sih makanan Aye. Kenapa ibu bicarakan ini pada saya? Aye minta tolong sama Bu Sonye supaya bisa nyelamatin kantin Aye, Bu Sonye. Ibu salah orang, Bu. Kagak salah orang. Bu Sonye yang bisa bantu Aye. Ibu salah menafsirkan keberadaan saya di sini, Bu. Saya nggak bisa apa-apa, mestinya ibu ke Pak Yaser. Justru Pak Yaser yang menyarankan saya untuk minta tolong sama Ibu. Bu Sonye, bela Aye dong, Bu Sonye. Aye sendirian, Bu Sonye. Untuk nyewa pengacara aja Aye kagak kuat. Kan mahal pengacara tuh, Bu Sonye. Kalau saya bantuin ibu, saya dapat apa? Bu Sonye, doain nggak ikan asin? Pokoknya Bu Sonye, tiap hari Ayah masakin ikan asin. Dan menunya spesial untuk Bu Sonye, ya? Bu Sonye kalau perlu juga panggil kita ke rumah, suruh masak, kita juga mau gratis, Bu Sonye. Ikan asin? Iya. Tapi maaf, Bu. Saya nggak bisa bantu ibu. Jadi, Bu Sonye kagak bisa nyelamatin kantin Ayah? Bu, ibu sedang melawan yayasan. Jangankan saya, Pak Yaser aja nggak bisa. Sorry, saya harus ngajar. Tapi ikan asinnya boleh ya? Bu Sonye, lu lihat nih ya, Nih kertasnya gua ambil, lu kagak bisa bantu kantin gue. Percuma, gua udah kasih ikan asin lu. Bu Sonye, saya nggak banget lu, gua udah bagikan asin juga tiap hari. Gua udah masakin menu, lu kagak ada setianya sama gue. Bantu gua aja, Bu Sonye. Good morning. Good morning. Ups, kebenaran masih nyisa. Mau? Nih, Apaan nih? pisang molen. Molen? Cobain deh, cobain. Ah, ah. Enak kan? Enak sekali. Buat aku semua ya? Ambil aja sama kardus-kardusnya. Ini kalau kurang, bisa nambah. Pergi gimana? Ampun deh, makanya kalau makan jangan di luar melulu. Sesekali dong makan di kantin sekolah. Itu kan pisang molen buatannya Bu Doris. Kantin belakang. Bu Doris yang kantinnya itu? Emang ada kantin lain selain kantinnya Bu Doris? Lagian saya heran deh. Pagi ini semua guru-guru udah dikasih 1 kardus pisang molen. Gak seperti biasanya. Loh, kenapa sih? Kenapa sih? Gak enak? Orang-orang pada ketagihan nih sama pisang molennya. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa mengajar?
lo sialan pada lo. Lo yang pada makan banyak, gue yang megang sampah. Ada apa, Acin? Rebutan molen, Bu. Mana kita nggak kebagian lagi. Sar. Molen? Molennya Bu Doris, Bu. Enak banget, Bu. Pak, mau ngerasain nggak? Masih ada sisanya nih. Saya bawain ya. Balikan saja itu molen. Ini bukan waktunya makan molen. Ini waktunya belajar. Acin, saya ingin kalian buat tulisan bagaimana caranya agar perkelahian antar sekolah bisa diatasi. Dimulai dari sekarang. Saya heran, kenapa ya Bu Doris yang istrinya Pak Bakri itu ngasih molen segini banyak buat kita? Cuma-cuma lagi. Ulang tahun kali. Nggak mungkin kalau dia ulang tahun, murid-murid pasti udah kasih selamat. Tapi tadi nggak ada tuh. Busanya suka molen nggak? Lumayan. Jangan salah busanya. Molennya Ibu Doris istrinya Pak Bakri ini molen paling enak sedunia loh. Oke. Iya, masa jawabannya cuma lumayan? Padahal kan kalau kita ada acara, pasti molen ini yang dipesen, Bu. Bu Ana inget nggak? Waktu ada orang luar yang pesen ratusan dus buat acara pernikahannya. Betul. Bu Sonya, molennya masih banyak loh. Mau ditinggalin di meja nggak? Bukannya, tunggu Bu. Jangan sama saya. Dan jangan tawarin saya molen. Bu, ini molennya enak banget Bu, buatan Ibu Doris. Semua orang dikasih kok Bu. Jangan cerewet, apalagi cuma ngomongin soal molen. Bu, ya. Ibu. Ini jelas-jelas kampanye terselubung namanya. Mana ada yayasan yang disogok pakai kue molen? Habis molennya enak. Ini bukan soal molennya, tapi surat dari yayasan yang memerintahkan supaya kantinnya Ibu Doris istri Pak Bakri segera out dari sekolahan ini. Karena yayasan akan membangun kantin sendiri, mengerti? Secara pribadi, memang saya ya tidak setuju. Ini bukan pemungutan suara Bapak Yaser. Masalahnya, kalau tidak kita gusur kantin itu, kita yang dapat masalah serius. Ada apa? Ada yang harus saya bicarakan. Soal apa itu? Soal molen. Maksud saya, soal kantin. Ya, soal kantinnya Bu Doris, istrinya Pak Bakri. Apa benar ada surat dari yayasan agar kantin itu dikeluarkan dari sekolah? Iya betul, 100% benar. Apa itu benar, Pak Yaser? Saya memang sudah membaca tembusannya. Oh ya, molennya enak. Mari silakan Bu Sonya. Tidak, terima kasih. Saya sudah banyak sekali dapat tawaran hari ini. Oke, saya ingin mengajukan usul. Usul apa itu? Begini, bagaimana kalau kantin itu kita renovasi? Kita panggil arsitek, kita bangun yang bagus. Kalau perlu, kita pakai interior design. Itu pun tidak bisa. Ini sudah perintah yayasan. Karena yayasan akan mendirikan kantin permanen. Karena sekolah kita ini sudah membuka kelas unggulan. Yang artinya, kita pun sudah siap untuk menyediakan menu unggulan. Masalah Ibu Doris istri Pak Bakri itu, kantinnya ini memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Karena zaman sudah berubah, semua sudah berubah, termasuk kantin sekolah. Kalau cuma soal menu, Pak, kita tinggal panggil ahli gizi untuk membimbing Bu Doris. Ini bukan karena Ibu Doris itu istri Pak Bakri. Tapi masalah nasib kantin ini bagaimana? Harus di bawah siapa dia? Harus di bawah pengawasan kepala kantin. Itu pun yang ditunjuk langsung oleh Direktur Yayasan Bapak Haris.
tidak bisa melindunginya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bu Sonya, Bu Sonya, Bu Sonya. Ya ampun, dicariin dari tadi malah di sini. Bu Sonya, udah tahu belum kalau kantinnya Pak Bakri itu mau digusur? Udah. Kasian ya. Padahal kan kantin itu trademarknya sekolah sini. Apalagi pisang molennya. Lagian ngapain sih pakai digusur kayak gitu, kan kasian. Iya, mau kemana? Mau ke kantin. Mau ngapain? Tahu aja urusan orang. Ampun deh, kok galak bener sih? Ini ada apa sih? Udah jangan cerita. Ya udah, ikut ya. Ikut, aku diam deh, aku diam. Tapi aku ikut. Aku ikut. Ini apa-apaan? Ngejar apa ngerampok sih kalian? Acim, Ibu, mau makan juga, Bu. Ambil aja, Bu. Gratis kok semuanya. Gratis dari mana? Ibu Doris mana? Tadi sih di belakang. Ibu masih ambilin apaan? Oh, saya mau dong diambil. Itu Saki ya? Bu, mau saya anterin nggak, Bu? Mau dong, mau dong. Saya di Ibu Saki ya, kita mau cari Ibu Doris. Astagfirullahaladzim. Bu Doris, apa yang Bu Doris sedang lakukan? Bu Jakie, Bu Sonye, jangan cegah ayah ya. Kalau ayah kagak mati pakai tali, ayah udah siapin nih. Golok bakal gorok leher ayah sendiri. Bu Doris, kalau bunuh diri itu dosa, nggak bagus ya. Taruh, Bu, taruh. Udah kagak ada gunanya lagi ayah hidup. Sekolah nggak bener, tau nggak? Biarin direktur yayasan ini ayah doain biar kena kutukan jadi kecoa. Bu Doris? Bu Jakie, Bu Sonye, orang yang sewenang-wenang pasti akan dirajam sama malaikat. Badannya ya, lo tau nggak? Dirajam-rajam menjadi 1000. Perutnya bau busuk. Kalau itu ngeri itu, Bu. Itu ngeri banget. Bu Sonye, kenapa Bu Sonye kagak gerakin demonstrasi waktu seperti membela Pak Yaser? Kenapa Bu Sonye kagak ngumpulin tanda tangan? Kenapa yang lu bela-bela ini ya orang yang punya kedudukan? Mestinya yang lu bela tuh rakyat kecil kayak ayah. Hah? Bu Doris istrinya Pak Bakri. Itu bukan kehendak Bu Sonya. Lagi pula Bu Sonya tidak tahu urusan Bu Doris. Bu Jakie, lu jangan banyak mulut ya. Bawel lu, diam aja deh. Ternyata ayah selama ini salah sangka sama Bu Sonye. Bu Sonye sama aja sama yang lain. Tenang Bu ya, tenang. Iya, goloknya di... Taruh dulu goloknya, ya. Ibu sedang melawan yayasan, bukan melawan satu orang, Bu. Mengerti kan, Bu? Ya. Emangnya nih yayasan genderuwo? Apa hantu gentayangan? Lu tuh harus berani ngelawan. Kudu ngelawan. Lu kan kagak belajar dari zaman perang dulu. Jangankan hantu atau genderuwo, Belanda aja gua kencingin. Jepang gua odet-odet perutnya. Itu kita lakukan tanpa pamrih, Bu Sonye. Hah? Tapi lihat, lu sekarang lihat. Lu udah jadi tempe bongkrek. Lebih baik ke Komnas sama aja gue. Minggir. Galak sekali. Bu, sebelum pelajaran dimulai, ada yang mau kami minta pertimbangan dari Ibu. Ada apa lagi sih, Acim? Soal itu, Bu. Soal kantin sekolah. Kantinnya Bu Doris. Kami semua tahu, Bu, kantin Bu Doris akan segera digusur. Tapi rasanya berdosa sekali, Bu, kalau kita tidak membela Bu Doris untuk tetap berjualan di kantin sekolah. Iya, Bu.
berdosa sekali. Apa ini suara seluruh kelas? Saya rasa sih bukan kelas ini aja, Bu. Saya rasa satu sekolah ini juga sama pendapatnya sama kita. Iya, Bu. Kita udah nyiapin demonstrasi gitu, Bu. Pokoknya kita menolak kalau kantinnya Bu Doris digusur. Ibu-ibu, katanya anak-anak mau demonstrasi ya? Saya juga setuju sama mereka. Pokoknya, kalau kantinnya Bu Doris itu mau digusur, kita harus menolak. Bu Sonya, Anda juga setuju kan? Setuju sih setuju, tapi kan ini persoalannya beda. Alasan mereka tuh terlalu dicari-cari loh. Iya, kalau cuma untuk perbaikan tempat, perubahan menu, saya yakin Bu Doris pasti mampu kok. Lagian kan kasihan, Bu Doris sudah tua. Harus cari lahan lagi untuk dia cari uang. Oke, tapi sekarang saya sedang kehabisan ide. Bu Sonia kenapa sih? Ingat nggak, kita ini telah mempertahankan Pak Yasir. Masa mempertahankan Ibu Doris saja nggak bisa? Tapi alasannya apa untuk mempertahankan kantin itu? Bu Sonia kok ngomongnya seperti itu sih? Bu Sonia kenapa? Sudah tidak berniat untuk membantu lagi? Saya tidak punya kewajiban untuk membantu. Iya, Cici. Ada perlu apa? Ada yang mau saya katakan sama Ibu. Oke. Sebenarnya saya nggak mau mengatakan hal ini. Tapi saya kasihan nih dengan Bu Doris kalau harus tergusur. Memang kamu apanya Bu Doris? Saya bukan apa-apanya Bu Doris, tapi saya keponakannya Ibu Yanti. Tante Yanti itu siapa? Tante saya. Itu yang akan menggantikan Bu Doris sebagai pemilik warung yayasan. Iya, oke, tapi siapa Tante Yantimu itu? Tante Yanti masih saudara sepupu orang tua Pak Haris. Pak Haris, direktur yayasan? Ini soal balas budi. Dulu Pak Haris diasuh oleh Tante Yanti sampai besar karena orang tua Pak Haris bertugas di luar negeri. Sekarang Tante Yanti sangat banyak membutuhkan uang karena suaminya baru saja di PHK. Oh, jadi Pak Haris yang menawarkan kantin itu ke Tante Yanti? Saya nggak tahu Pak Haris atau Tante Yanti yang lebih dulu menawarkan. Kenapa kamu katakan rahasia ini pada saya? Kamu kan masih keponakannya Tante Yanti. Masih saudaraan nanti sama Pak Haris. Dan Tante Yantimu itu membutuhkan uang banyak kan? Tapi menurut saya, Bu Doris lebih membutuhkan daripada tante saya. Dan kalaupun saya harus dikeluarkan dari sekolah, saya ikhlas kok. Tenang. Kalau sampai kamu dikeluarkan dari sekolah, saya orang pertama yang akan membela kamu. Wah, kok diam saja? Kenapa belum mulai membongkar? Apa yang kalian tunggu? Kami kan nunggu Bapak. Kenapa harus menunggu saya? Kami diancam, Pak. Siapa yang mengancam? Sama anak-anak kelas 2D, Pak. Gitu kata mereka. Apa lagi katanya? Katanya kalau kami bongkar kantin ini, kami akan laporin polisi. Lalu? Masukin penjara, Pak. Anak kelas 2D. Mak dikipe. Ya sudahlah. Yang penting mulai saja membongkar. Di sini yang berkuasa itu saya. Bukan anak kelas 2D. Lagi pula ini sudah perintah dari atas. Sekarang jadi kita bongkar nih, Pak. Ya bongkar dong. Terus kalau kami di penjara bagaimana, Pak? Penjara nenek moyangnya. Sekali ku bilang bongkar-bongkar. Tidak ada yang mengganggu gugat. Ya kerjakanlah. Baik, Pak. Baik. Tunggu dulu. Ini sudah keterlaluan. Anak kelas 2D mau makar lagi. Panggil dulu bosnya. Saya sudah di sini, Pak. Bagus. Bagus. Bu Sonya, tolong dulu atasi murid-murid ibu itu. Mereka sudah semakin merajalela, sok jago. Masa orang mau membongkar kantin, diancam mau dimasukkan ke penjara? Itu namanya kan murid kurang ajar. Saya tahu persis kenapa Ibu Doris mau dikeluarkan dari sekolah ini. Memangnya ada masalah?
Bapak kenal Tante Yanti? Pertanyaan macam apa itu? Bapak tahu Cici murid saya? Tidak. Cici itu adalah keponakannya Tante Yanti. Pak Yasir, Bapak tahu Tante Yanti atau Cici? Tahu. Ya, oke. Kalau begitu, saya lah yang salah. Oke, menyerah saya. Ternyata ini cuma soal balas budi. Tapi menurut saya ini lebih ke soal KKN. Bapak Haris itu masih saudara sepupu orang tuanya Tante Yanti. Tante Yanti itu adalah tantenya Cici. Nah, Cici itu adalah keponakannya Tante Yanti. Cici itu yang menceritakan semuanya kepada saya. Jadi kesimpulannya adalah kita tetap harus mempertahankan kantin Ibu Doris. Karena seperti kata Ibu Doris, ini memang tindakan yang sewenang-wenang. Kalau bapak-bapak diam saja, berarti bapak-bapak setuju dong dengan kesimpulan saya. Saya tidak setuju. Saya melepas tangan saja lah. Saya nggak mau pusing. Kalau Ibu Sonia mau protes, silakan saja protes. Permisilah. Selamat siang. Gimana Pak? Kita tetap membela Ibu Doris? Tetap harus dibela. Ibu Doris dibatalkan. Oke, taruh sini. Tapi kalau begini kita melawan yayasan, Bu Sonia. Enggak, kita hanya melawan keinginan seseorang, oke? Nah, Ibu Mia, nih, tanda tangan sini. Saya sih mau tanda tangan. Tapi kalau kita diskors gimana? Bu Sonia yang tanggung jawab ya. Itu alasannya nggak masuk akal. Udah tanda tangan di bawah sini. Nih, tanda tangannya anak-anak. Asik juga ya mereka. Mereka masih belain Ibu Doris. Soalnya katanya mereka masih kepingin makan pisang molennya Bu Doris setiap pagi. Kita juga masih kepengen makan molen kok, ya kan? Soalnya, apa ini berhasil? Kantinnya aja udah dirubuhin. Bu Dorisnya juga udah nggak tahu kemana. Jangan-jangan dia bunuh diri loh. Jangan bercanda dong. Nggak bercanda. Kemarin aja udah ngasah golok. Ada talinya lagi. Mungkin aja sekarang racun tikus atau baygon. Tapi udah basi. Bisa jadi potasium atau sabun colek. Kayak siapa ya? Aduh, apaan sih? Oh, kayak... Ya udah, tapi terakhir ya. Oke, bisa? Boleh. Selamat datang Bapak Haris. Pak Togar. Iya Pak. Panggil Ibu Sonia. Baik Pak. Bagaimana kalau kita bicaranya di ruang Bapak Yasir saja Pak? Iya. Akan saya laksanakan perintah Bapak. Saya tahu ini KKN. Dan mungkin saya sewenang-wenang. Tapi saya sedang berusaha menolong seseorang yang berarti dalam hidup saya. Saya mengerti itu, Pak. Saya mengerti 100%. Tetapi yang saya tidak mengerti, kenapa Bapak harus mengorbankan Ibu Doris? Kalau ada orang yang tahu persis, kapan sekolah ini dibangun, Pak? Ibu Doris orangnya. Bahkan kantinnya Ibu Doris itu lebih dahulu dibangun daripada bangunan sekolah ini, Pak. Sejarah cuma tinggal angka. Jadi tolong, jangan ajari saya tentang masalah sejarah sekolah ini. Oke, sejarah memang hanya soal angka. Tetapi bagi saya, Pak, ini lebih ke soal peri kemanusiaan. Dan itu penting, Pak. Ada keputusan dari Pak Haris? Enggak ada keputusan.
Maksudnya nggak ada keputusan apa, Bu? Ya nggak ada keputusan. Berarti kita gagal dong, Bu. Bu Sonia, apa Pak Haris sudah tahu kalau kita mengetahui rahasia kantin baru itu? Sudah. Tapi dia nggak peduli. Itu keterlaluan namanya. Kita harus segera lapor ke LBH ya kan, LBH atau Komnas HAM ya kan, atau ke DPR sekalian ya kan, karena kita harus terus melakukan perlawanan Bu Sonia, iya kan? Betul. Saya mendukung itu, Bu. Ayolah Bu Sonia. Bener kata Bu Zakia, Bu. Kita harus melawan, Bu. Ayo Bu Sonia. Bu Sonia, mau kemana? Kamu masih mau menolong Ibu Doris kan? Maksud Bu Sonia? Saya nggak bermaksud apa-apa. Tapi saya mau kamu bilang ke Tante Yantimu itu tentang Ibu Doris. Tapi Tante Yanti tidak tahu masalahnya. Justru itu, biar dia tahu masalahnya. Karena Bapak Haris sudah tidak mempan disogok pakai tanda tangan. Tapi kantinnya sudah dibongkar. Kenapa? Kamu mau Tante Yantimu itu yang jualan? Bukan, tapi saya takut, Bu. Kamu nggak seperti pertama kali. Ya sudah kalau kamu takut, biar saya yang bilang ke Tante Yantimu itu. Kalau perlu saya akan lapor Bapak Haris. Itu cari mati namanya, Bu. Ibu Sonia, Ibu Zakia. Ini apaan sih ya? Ibu Doris masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit? Iya. Jangan bercanda. Yang bercanda siapa? Oke. Kalau begitu kita harus ke rumah sakit. Bu Sonia, saya bersedia. Oke. Kamu akan jadi pahlawan. Pusing aku ini. Ini sudah keterlaluan. Kita dibuatnya bulan-bulanan. Siapa sebenarnya yang berkuasa di sini? Saya rasa ini bukan soal kekuasaan Pak Togar. Tapi mereka sudah menantang semua. Kita sudah tidak ada harga dirinya lagi. Dikit-dikit ada apa-apa demonstrasi. Tanda tangan menghadap Komnas HAM, polisi, DPRD. Kalau begini terus bisa mati berdiri aku. Ternyata sekolah bukan butuh hafalan mata pelajaran saja. Iya, tugas mereka di sini sebenarnya cuma untuk belajar. Bukan untuk menantang sana, menantang sini. Kapan mau bisa pintar kalau main protes terus setiap hari? Bagaimana kalau saya buatkan kopi? Kopi? Buatlah. Sebentar. Amang. Halo? Selamat siang. Iya, Bu. Oh, Tante Yanti. Sini, Pak. Sini, Pak. Halo, Tante Yanti. Pak Togar di sini. Pak, diputus pula. Apa katanya tadi Pak Yasin? Katanya dia mau ke sini. Mati aku. Dia mau ketemu sama Bu Sonia. Apa urusannya dengan Bu Sonia? Saya tidak tahu. Saya keluar dulu. Lama. Bu Ana, Bu Sonia mana? Tadi sih katanya mau nengokin Bu Doris di rumah sakit. Pak Yasir ada perlu sama Ibu Sonia? Tapi mereka belum berangkat kan? Sepertinya sih belum, Pak. Mau saya panggilkan? Tidak usah. Biar saya sendiri manggil. Siapa Sonia itu? Saya sendiri bingung, Bu. Tante. Kenapa orang seperti itu masih dipertahankan di sini? Kalau tidak diikuti sama yang lain, sudah dari dulu saya keluarkan dari sekolahan ini. Tapi Bu Sonia itu pintar mempengaruhi orang, Tante. Kalau dia bilang A, semua guru dan murid pun akan membilang A. Gila, emangnya siapa dia? Saya sendiri bingung, Tante. Siapa sebenarnya Bu Sonia itu?
Selamat siang. Siang. Tante Yanti, ini Pak Yasir kepala sekolah di sini. Selamat siang, Pak Yasir. Selamat siang. Mana Ibu Sonya? Bukan mereka berdua, Tante. Bukan. Saya hanya ingin bicara dengan Ibu Guru Sonya. Saya yang Ibu cari? Oh, Anda, Ibu Sonya. Saya sudah batalkan proyek kantin yang diberikan Haris pada saya. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak ingin dikatakan berambisi di sekolah ini untuk mendirikan kantin. Saya hanya mengikuti saran Haris, yang mana sekolah ini ingin punya kantin yang bergengsi, bukan gubuk reot seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu sudah saya batalkan, bagi saya lebih enak, tidak repot lagi. Tapi maaf, kami tidak akan berterima kasih atas pembatalan niat Ibu. Maksud saya, Tante Yanti. Oh tidak apa, yang layak dapat pujian itu Anda, Ibu Sonya yang cantik. Terima kasih. Saya kira urusan saya hari ini selesai. Selamat siang. Tadi apaan tuh, Tos? Kira-kira apa ya tindakan Pak Haris ke kita? Tindakan apa? Kita kan telah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Udah, nyantai aja. Bentar lagi juga basi kok. Ngelamun. Apa tuh? Apaan sih? Saya kan lagi ngebayangin. Ngebayangin kalau dipecat. Ini nih, tak siram. Saya lagi ngebayangin kalau Tante Yanti itu cantik sekali. Istri orang. Aduh. Apa lagi? Wah. Ingin kenal sama Tante Yanti? Bukan, Bu. Ibu Doris ada di rumah sakit, Bu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.